Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'd. Memang betul di masyarakat kita ini ada dua kutub yang nampaknya diametral di dalam menyikapi persoalan kesolehan orang tua ini. Yang pertama adalah kutub atau golongan yang memahami bahwa yang penting kita tahu ilmu-ilmu mendidik, kemudian kita sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah formal, maka kesolehan orang tua tidak penting. Atau dengan kata lain, kesolehan yang maknanya sangat dekat dengan tuntutan agama. Ya. Ini kutub pertama. Kutub yang kedua, sebaliknya. Ada orang tua yang memahami bahwa kesolehan orang tua ini ibaratnya adalah satu genetik yang otomatis akan turun kepada anaknya. Ada pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, dianggap bahwa kesolehan itu adalah sesuatu yang otomatis turun pada anak. Kalau orang tuanya sudah soleh, maka itu sudah otomatis juga nanti anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh. Ini juga adalah satu kutub persepsi dan pemikiran yang keliru. Dan untuk itulah pada malam hari ini kita ingin meluruskan dua pemahaman yang keliru ini. Ya. Yang pertama, kutub yang bermadhab bahwa tidak terlalu penting kesolehan ini. Ya. Tidak terlalu penting kita ini beragama dengan baik. Ya. Tidak terlalu penting itu doa. Yang penting kita ini sudah membaca segudang buku-buku tentang parenting, ya. Kemudian kita sekolahkan anak kita juga di sekolah-sekolah yang mungkin kita andalkan. Tidak terlalu penting itu kesalehan orang tua, ya. Apakah orang tuanya itu beragama dengan baik atau tidak, itu tidak terlalu penting. Ya, ini tentu satu pemahaman yang sangat keliru, dan disinilah kita ingin meluruskan. Ya, saya yang mengangkat satu contoh. Ini ada satu kisah seorang anak yang tertangkap bahasa mencuri. Kemudian setelah melalui pengadilan, hakim memutuskan bahwa anak ini harus dipotong tangannya. Ini di satu negara yang menerapkan hukum Al-Quran, ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum daripada yang menciptakan manusia ini. Ketika anak ini ingin dipotong tangannya, maka apa dia katakan? Hendaknya yang terlebih dahulu dipotong tangannya adalah ibu saya. Kenapa? Karena ketika saya masih kecil, saya mencuri telur, kemudian ibu saya gembira dan senyum. Ya. Jadi apa ini artinya? Ya, ini berarti bahwa ketidaksolehan orang tua itu akan berpengaruh pada pembentukan karakter positif daripada sang anak. Ya. Jadi kenapa anaknya ini menjadi pencuri?
Ya, karena orang tuanya juga melegalkan, ya, melegalkan pencurian ini. Ya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, Nabi SAW satu ketika mendapati cucunya memakan kurma sedekah. Ya, sedekah yang diambil dari tempat penyimpanan sedekah, bank sedekah pada waktu itu. Ya, Baitul Mal ya. Tempat penyimpanan zakat, infak dan sedekah. Maka ketika Nabi melihat cucunya ingin memasukkan biji kurma itu ke dalam mulutnya, beliau berteriak dan langsung kemudian menegur, kih, jangan masukkan kurma itu ke dalam mulutmu. Ya, kita ini adalah keluarga yang diharamkan bagi kita memakan sedekah. Ya. Nah, apa ini artinya? Bahwa kalau orang tua tidak memiliki kesolehan, ya, maka ini akan berpengaruh negatif, ya, kepada pembentukan karakter anak. Ya. Dan juga satu ketika pernah Nabi SAW menegur seorang ibu, ya, yang ya, menjanjikan kepada seorang anak sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak ada. Ya. Jadi contoh-contoh ini semua menggambarkan kepada kita bahwa pembentukan karakter anak itu harus dimulai dari kesolehan orang tua. Ya. Makna kesolehan yang kita maksud di sini adalah soleh pemahamannya terhadap agama ini. Ya, karena soleh itu artinya baik. Soluha yasluhu. Ya, solehun. Artinya baik. Jadi pertama soleh pemahamannya benar, pemahamannya terhadap agama ini. Kemudian soleh akidahnya. Akidahnya adalah akidah yang benar, akidah yang tidak sesat. Tentu kita ini meyakini bahwa akidah yang benar itu, akidah yang lurus itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan akidah-akidah yang sesat. Soleh ibadahnya, yaitu ibadah yang dilakukan itu berdasar kepada sunnah Nabi SAW, memiliki dalil-dalil yang kuat. Ya, bukan ibadah yang dilaksanakan tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil. Soleh akhlaknya, ya, budi pekertinya baik, ya, budi pekertinya luhur, ya, akhlaknya adalah akhlak yang karimah. Ya, akhlak yang mulia. Nah, kesolehan orang tua ini itu akan berpengaruh positif, berkorelasi positif, ya, dengan kesolehan anak. Apa fungsinya di sini kesolehan itu? Kesolehan orang tua yang pertama adalah dia menjadi teladan. Ya, dia menjadi contoh yang baik. Nah, saya ingin mengangkat satu contoh di sini, pengaruh kesolehan orang tua di dalam membentuk karakter yang positif. Kita kenal seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya. Dunia Islam ini sangat mengenal sosok seorang ulama ini. Abdullah bin Mubarak ini adalah rajanya hadis. Abdullah bin Mubarak ini dia selain seorang alim, seorang ulama, seorang yang faqih, beliau juga seorang mujahid. Ya, artinya beliau ini selain dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu,
pada waktu-waktu tertentu ikut juga berperang fisabilillah. Abdullah bin Mubarak ini juga seorang tajir, dia seorang pedagang ulung, dia seorang yang zuhud. Tahukah kita ini bagaimana sejarah ayahnya itu sampai kemudian lahir seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak yang mengumpulkan berbagai karakter-karakter positif, ya, karakter-karakter agung. Dia seorang ulama, dia seorang zuhud, dia seorang ahli ibadah, dia seorang mujahid, ya, dan dia seorang pedagang ulung. Itu karena pengaruh daripada orang tuanya yang soleh. Abdullah bin Mubarak, ayahnya itu bernama Mubarak. Mubarak ini asal usulnya adalah seorang budak, ia dimerdekakan. Lalu kemudian dipekerjakan oleh seorang pemilik kebun. Ketika Mubarak ini bekerja di perkebunan itu, dipanggillah oleh pemilik kebun itu, tolong ambilkan saya buah delima yang paling manis. Maka dipetiklah buah delima itu yang ada di dalam kebun itu oleh Mubarak. Kemudian diberikan kepada tuannya, kepada pemilik kebun ini. Berkali-kali dia memetik buah delima itu, selalu saja ketika dicoba pahit. Maka apa kata sang pemilik kebun? Ya, memang kamu tidak pernah coba kah? Ya, wahai Mubarak, kau tidak coba dulu itu. Ya, kenapa selalu buah delima yang kamu ambil itu, yang kamu petik adalah buah delima yang pahit? Apa kata Mubarak? Saya tidak pernah mendapatkan izin untuk mencicipi buah kebun itu. Karena itu saya tidak pernah mencicipi. Maka heranlah sang pemilik kebun itu, kamu sudah bekerja 1 tahun di sini tidak pernah mencicipi satu kali pun buah daripada kebun ini. Kata Mubarak itu, betul, saya tidak pernah mencicipi karena saya tidak pernah diberi izin untuk itu. Saya tidak pernah mendapatkan izin untuk itu. Maka sang pemilik kebun ini untuk mengecek, ya, untuk meyakini penuturan daripada Mubarak ini, maka dia coba mengecek tetangga-tetangga dan orang-orang yang tinggal di sekeliling kebun itu. Ternyata ditemukan bahwa semua orang-orang yang tinggal di situ mengatakan, kami tidak pernah melihat itu Mubarak memetik buah yang ada di dalam kebun itu. Nah, maka sang pemilik kebun itu sangat kagum, alangkah jujurnya orang ini. Ya. Maka di satu ketika pemilik kebun ini meminta pandangannya Mubarak tentang satu-satunya putrinya, ya, yang belum menikah. Hanya satu putri juga yang belum menikah. Lalu dia minta pandangannya. Wahai Mubarak, kira-kira apa kriterianya ini yang melamar anak saya, yang patut mempersunting anak putri saya? Maka Mubarak itu mengatakan kalau orang Yahudi itu menikahkan anaknya karena harta. Ya, artinya kalau dia orang Yahudi, maka dia akan menerima lamaran seorang laki-laki itu, ya, karena hartanya. Kalau orang Nasrani itu karena ketampanannya. Kalau orang-orang Arab itu karena kedudukan dan martabatnya. Dan kata Mubarak, kalau orang Islam, ya, orang Muslim, dia menikahkan anaknya karena ketakwaannya. Artinya kriteria suami yang diterima itu bukan karena harta, bukan karena ketampanan, bukan karena kedudukan dan martabat tadi, tetapi kriteria yang melamar anaknya itu adalah karena ketakwaannya. Ya. Maka apa kata sang pemilik kebun itu?
Siapa lagi orang yang lebih bertakwa selain daripada kamu, hai Mubarak? Ya. Singkat cerita bahwa akhirnya putri daripada sang pemilik kebun ini dinikahkan ya. Pemilik kebun ini menikahkan anak putrinya dengan Mubarak. Dan hasil pernikahannya inilah yang melahirkan seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ini satu contoh yang sangat nyata betapa pengaruh kesolehan orang tua di dalam melahirkan anak-anak yang hebat, melahirkan anak-anak yang berkarakter. Bukan hanya hebat di dunia ini, tetapi juga hebat untuk akhiratnya. Banyak orang yang mendidik anaknya sekarang ini hanya untuk popularitas dunia saja, hanya untuk kehebatan dunia saja. Tetapi dari sisi akhirat kita tidak tahu gimana. Apa kira-kira kehebatannya itu menjadi syarat bagi dia, menjadi pendukung bagi dia untuk masuk surga. Ya. Ini Mubarak luar biasa. Ya. Saya ingin mengangkat satu contoh lagi bagaimana peran daripada kesolehan orang tua ini melahirkan anak-anak yang hebat. Ya, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kita kenal Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu ya bisa kita katakan rajanya hadis di abad ini. Ya. Sampai kemudian para ulama menggolongkan karyanya itu buku terbaik ketiga sesudah Al-Quran dan hadis, yaitu kitab Sahih Imam Bukhari. Ya, tahukah Anda siapa ayahnya Imam Bukhari ini? Ayah Imam Bukhari itu bernama Ismail. Ya. Dan bagaimana pola pendidikan yang ditanamkan oleh Ismail kepada anaknya ini sampai kemudian melahirkan seorang anak yang luar biasa. Ya. Beliau mengatakan, nah ini Ismail, ya, ayah daripada Imam Bukhari ini menuturkan sebelum dia wafat, dia mengatakan, wallahi saya tidaklah mengetahui adanya barang haram yang masuk ke rumahku ini. 1 dirham 1 hari pun, baik itu berupa dinar, dirham atau yang lainnya. Ya, atau dengan kata lain, saya tidak pernah memakankan itu, memasukkan ke dalam perut anakku itu Bukhari sesuatu yang haram, baik itu zatnya maupun sumbernya. Ya. Jadi rupanya inilah rahasia utama Bukhari ini menjadi anak yang hebat dunia dan akhirat, luar biasa dunia dan akhirat. Ini saya selalu tekankan karena ya banyak sekarang ini selalu menjadikan idola di dalam mendidik anak itu adalah orang-orang yang hanya hebat dunia. Ya, kehebatannya di dunia ini tidak mendukung dia untuk bagaimana nanti dia sukses di akhirat kelak. Ya. Dan inilah rahasia daripada orang tua daripada Imam Bukhari, kesolehannya. Ya, kesolehan orang tua. Ya, saya kira ini terlalu banyak contoh-contoh, tidak cukup waktu untuk kita membahas ini. Bagaimana peranan kesolehan orang tua di dalam melahirkan anak-anak yang berkarakter, di dalam melahirkan anak-anak yang luar biasa, di dalam melahirkan anak-anak yang hebat. Hebat dari sisi dunia, malah kehebatan orang-orang tersebut juga berasal dari orang-orang yang memang di luar dari Islam, Ustaz, ya. Ya, itu yang kita sangat sayangkan ya. Dan tadi ada 2 kutub, Ustaz, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini layak ditanyakan, tetapi dengan mencari pasangan hidup yang soleh sebagai persiapan menuju ke pernikahan, menjadi orang tua yang soleh dan soleha, apakah ada garansi akan betul-betul melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha pula, Ustaz? Ya.
Ya, saya kira ini kita sudah masuk dalam pembahasan kutub yang kedua, yaitu golongan yang bermadhab bahwa cukup hanya dengan kesolehan saja. Ya, kesolehan dalam makna yang sempit. Tidak perlu kita berusaha, tidak perlu kita bersusah payah, ya, tidak perlu kita belajar ilmu parenting, tidak perlu kita banyak membaca buku, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar-seminar, atau kita bertanya kepada orang-orang yang telah sukses di dalam mendidik anaknya. Ya, yang penting kita ini soleh. Yang penting ibunya juga solehah. Ya, ini juga adalah satu hal yang keliru. Ya, sebab kalau kesolehan lah, ini dalam tanda kutip ya, kesolehan dalam makna sempit ini yang kita jadikan sebagai tumpuan saja, tanpa kita ikuti dengan belajar, tanpa kita ikuti dengan usaha, maka sudah barang tentu setiap orang yang soleh itu pasti melahirkan anak yang soleh. Ya, jadi tadi diibaratkan genetik. Ya, biasanya kalau genetik orang tuanya itu putih, ya nanti juga kulitnya putih, biasanya juga anaknya itu putih juga. Ya. Kalau genetik orang tuanya itu kedua-duanya elok, ya tampan dan cantik, biasanya juga anaknya itu ya akan menurun itu, ya genetik itu. Tetapi kesolehan ini, ya, kesolehan dalam makna sempit ini bukan genetik. Ya. Kalaulah ini adalah genetika yang otomatis turun, maka sudah barang tentu tidak akan terjadi seperti putranya Nabi Nuh, ya Kan'an, yang justru mengalami penyimpangan dari ayahnya. Ya, kita akan bahas lebih jauh nanti.